Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis Matar. Dan di video kali ini, di episode kali ini, gue bakal review manga One Piece chapter 1121. Dan gue udah menuguhkan diri gue kalau nanti kedepannya bakal rajin banget upload ya. Gue janji setiap hari Senin gue bakal upload manga One Piece chapter 1100. Pokoknya chapter One Piece kedepannya gue bakal upload setiap hari Senin deh pokoknya. Oke, sesuai dengan omongan gue di awal, kali ini gue mau bahas dan mereview dan apa ya, mungkin ada suatu teori yang tercipta dari gue baca manga One Piece kali ini. Jadi langsung aja kita review manga One Piece chapter 1121. Let's go! Dan di cover story sesuai dengan janji Oda minggu lalu guys ya. Dan kita bisa lihat di sini ada Nami-san yang gede banget. Kayaknya kisah Yamato yang ada di Onigashima yang ada di Wano itu ditahan dulu. Oda Sensei memberikan cover story yang berwarna kali ini. Kita bisa lihat ada Nami, ada Luffy yang lagi makan es krim di sini guys ya. Terus ada Usopp, namanya gede banget, anjir enak banget nih dia nih. Gue berharap banget ada di sini nih, ada di sini Nami. Lo jangan mikir macam-macam ya anjir ya. Dan langsung aja kita lanjut ke halaman yang pertama guys ya. Chapter 1121 diberi judul Gelombang Zaman. Dan di halaman pertama kita masih bisa ngelanjutin di ending chapter yang sebelumnya. Pengejaran si para Gorosei terhadap para bajak laut raksasa dan kapal Tosan Sunny masih lanjut nih guys ya. Kita masih bisa lihat di sini. Awas, kukunya mengandung racun. Iya, di sini si Gorosei Saturn berhasil menjangkau kapalnya para bajak laut raksasa nih. Jangan biarkan mereka lolos. Tembak tuh. Jangan sampai kalian terkena kukunya ya. Emang kukunya si Saturn ini bahaya banget guys ya. Dan terlihat serangan si Saturn ini ditahan oleh Dory dan Brogy di sini tuh. Atau enggak. Ini kayaknya ditahan sama semua awak bajak laut raksasa nggak sih ini? Tidak perlu kau bilang pun, kami emang tidak ingin terkena kukunya. Iyalah, kalau kena walaupun nggak beracun bahaya guys ya, bisa tembus. Dasar monster tukang seruduk katanya. Dia nih kayaknya udah kesel banget nih ya ke si para Gorosei ini. Karena mereka udah orang di seluruh dunia udah tahu rahasia yang udah diungkapkan sama si Dr. Vegapunk guys. Kita bisa lihat juga di sini Luffy bersiap-siap untuk melakukan serangan nih guys. Sialan, kalian ini benar-benar tidak mau melepaskan kami ya tuh. Dengan wujud gear 5-nya dia siap-siap tuh, gini-gini tuh, udah mau mukul tuh. Dan ya, di sini Bonnie dalam wujud gear 5-nya juga terlihat ikut membantu Luffy untuk bertarung melawan Gorosei Saturn. Dan bener aja, dari siap-siap serangannya ini, Luffy memukul Gorosei Saturn tuh. Jebret tuh. Dan terlihat juga si Bonnie pengen ikutan buat nyerang si Saturn tuh. Bonnie, bangus Bonnie, hajar dia. Wah anjir. Dan latar berpindah ke mana ini ya? Ke salah satu daerah, mungkin ini lautan menurut gua sih. Terlihat di sini para masyarakat yang ada di sini masih menyaksikan siaran langsung dari Dr. Vegapunk yang masih berlangsung nih guys. Peristiwa yang terjadi pada masa abad yang hilang akan kembali terulang, kata Vegapunk. What the fuck. Kita bisa lihat juga beberapa ekspresi dari karakter-karakter penting. Yang pertama ada Shirahoshi di sini, sang Poseidon, sang senjata rahasia kuno. Umat manusia telah menciptakan sebuah bencana yang mengakibatkan tenggelamnya benua di seluruh dunia. Terlihat ekspresi dari Vivi juga kayak datar. Mungkin dia sedikit terkejut mendengar ucapan dari si Dr. Vegapunk tadi. Lalu senjata yang menjadi pemicu hal tersebut masih dipertahankan keberadaannya secara disengaja katanya. Dan ya anjir, udah lama banget kita nggak ngelihat ini tuh ada di Skype guys. Terlihat juga nih ya perkembangan dari kota di atas lautnya udah mulai berkembang, kayak ada istana-istana sekarang, terus ada tembok-tembok gini. Beda jauh ya dibanding waktu pertama kali Luffy datang ke Skype guys. Begitu pula dengan keturunan dari berbagai ras langka yang harus mengalami kehancuran. Bener banget sih, bener banget. Di sini kayak pemerintah dunia
menghancurkan atau menghabisi beberapa ras yang mungkin belum banyak diungkap dalam cerita One Piece. Yang baru diungkap itu kan Buccaneer, si Kuma ini, dan rasnya si itu siapa, King ya kan. Karena keberadaannya tidak diinginkan oleh takdir sejarah dunia ini. Terlihat di sini ya, Kuma lagi menyaksikan pertarungan yang ada di depan matanya nih. Si para bajak laut raksasa yang berusaha untuk menahan serangan dari Gorosei Saturn. Dan kayaknya Kuma ini mengingat-ingat di masa lalu waktu pertama kali Kuma bertemu dengan Vegapunk. Kau keturunan ras Buccaneer. Emangnya apa yang membedakan darahku dengan darah orang biasa? Dan ya, setelah dari sini latar berpindah ke kampung halamannya Shirohige. Di sini ada si Marco. Mungkin dia mengingat-ingat lagi ucapan dari Oyaji nih guys. Menurut kabar, dulunya di Red Line terdapat negeri para dewa. Yang dimaksud itu ada kemungkinan ya, nih rasnya, negerinya si King. Kau keturunan ras Lunarian kan? Ya benar-benar. Orang-orang yang melaporkannya pada pemerintah bisa menerima 100 juta berry. Lihat, dia punya mata. Kayaknya menurut gue ya, orang-orang yang dimaksud sama Dr. Vegapunk ini adalah ya beberapa dari mereka yang masih tersisa dari suku atau ras-ras yang udah nggak ada gitu. Kayak si siapa namanya nih, yang nikah sama Sanji, gue lupa nih, anak Big Mom yang lagi ditahan sama si Kurohige. Dia ini bisa jadi kalau dia menikah dan dia punya anak, bisa jadi dia menciptakan ras baru kok. Ada kemungkinan ras bermata tiga juga. Yang dimaksud sama Vegapunk itu kemungkinan kayak gitu. Dan terlihat beberapa karakter yang masih tersisa dari ras-ras yang udah dihancurkan sama pemerintah dunia. Kayak mereka merasa kalau omongan dari Dr. Vegapunk itu benar, ada benernya. Dan ada kemungkinan besar nih guys ya, King ini nanti ikut aliansi Luffy. Karena dia sendiri punya masalah pribadi yang sangat besar sama pihak pemerintah dunia. Gini. Gue jelasin dulu dari awal ya. Kalau diingat-ingat, kayaknya semua musuhnya Luffy itu adalah orang-orang yang ngerasa nggak adanya keadilan dari pihak pemerintah dunia. Dari dunia lah pokoknya. Makanya mereka berubah menjadi antagonis kayak Kaido ya kan. Terus ada Arlong merasa rasisme dalam perbedaan antara manusia ikan dan manusia permukaan gitu. Dan terlihat di sini mungkin yang jadi bener itu cuman Kuma doang yang udah merasakan pahitnya disiksa di God Valley, di Marijoa. Terus ada peristiwa God Valley. Kayaknya yang jadi lurus lempeng itu cuman Kuma doang karena adanya Bonnie di situ. Oke, kita lanjut nih guys. Itu nikah, anjir. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Tutup mulutmu dasar monyet peniru, katanya. Oh iya benar. Ini omongan dari si Gorosei Saturn ya, yang melihat kalau si Bonnie itu lagi siap-siap buat nyerang si Saturn nih guys. Kau aja yang diam, kata Luffy. Terlihat di sini Luffy juga menggunakan jurusnya, kayak kakinya tuh memukul atau menghajar si Gorosei Saturn nih guys. Puk. Terlihat kayak Gorosei Saturn menurut gua agak kewalahan di sini. Shi. Dan Bonnie pun terlihat mengeluarkan air mata nih. Ada apa nih dengan Bonnie di sini guys? Oh iya, di sini Bonnie terlihat menangis karena terjadi flashback yang ada di ingatannya dia tentang ya dia ngelihat kan masa lalu Kuma seperti apa. Terlihat di sini masa lalu Kuma nih ya. Kau hanya punya dua pilihan, hidup sebagai budak atau mati. Itulah takdir yang telah ditentukan oleh sejarah untukmu. Menurut gua gini loh, kaum pemerintah dunia atau kaum elit yang ada di Marijoa, mau siapapun itu loh, Tenryubito atau Gorosei, mereka tuh menganggap kalau dirinya tuh Tuhan, ya nggak sih? Mereka jadi seolah-olah mereka yang bisa, cuma mereka doang yang bisa menentukan takdir umat manusia yang ada di bawah kekuasaan mereka. Gitu kan nggak logis guys. Kayak contohnya aja kayak Kuma, Bonnie, yang tadi gue sebutin lah, beberapa dari ras-ras yang udah nggak ada gitu kan. Ini jahat banget guys. Beraninya kau membuat ayahku menderita. Ini serangan dari Bonnie ini sangat emosional ya guys ya. Beraninya kau membuat ibuku menderita. Terlihat di sini ada Kizaru yang masih beristirahat akibat bertarung abis-abisan melawan Luffy di sini guys ya. Dan terlihat ada Sentomaru juga. Aku jugalah yang telah menjadikan ibumu sebagai kelinci percobaan untuk obat-obatan. Di sini Kuma
Kuma lagi, Bonnie mengingat-ingat lagi ya apa yang udah dilakukan sama pihak pemerintah dunia, dan beberapa karakter yang ada hubungannya dengan Kuma dan Bonnie dengan ibunya. Mereka si Bonnie ini punya dendam tersendiri nih. Kalian ini sama sekali bukan dewa. Kayaknya serangan Bonnie ini bener-bener apa ya, dipenuhi dendam atau amarah terhadap si Gorosei Saturn ini. Bonnie, ini ibumu, tapi di dunia ini ada dewa sungguhan katanya. Dia pasti akan datang untuk menolongmu. Begitu pula dengan pahlawan sungguhan. Dan terlihat wah nangis kejer banget nih. Sebenarnya aku ingin hidup bertiga bersama ayah dan ibu katanya. Bahkan aku sempat berpikir lebih baik mati aja daripada hidup sebatang kara. Tapi aku memilih untuk tetap hidup. Anjir. Karena mereka berdua. Bonnie, terima kasih banyak. Terlihat nih ya, flashbacknya masih berlangsung nih guys. Karena kau telah terlahir di dunia ini, telah memberikan anugerah berupa kehidupan pada aku. Dan dari semua dendam ini terciptalah serangan yang bernama Nika Punch. Anjir, dasar serangga. Serangan gabungan antara Joy Boy asli dengan Joy Boy peniru menyerang Gorosei Saturn. Anjir, nih terlihat ya serangan gabungan ini. Dan latar berpindah ke Water 7 nih. Di sini ada Anikinya si Jinbei, gue lupa namanya. Jika tiba saatnya, aku ingin agar kalian melindungi diri kalian sendiri, apapun yang terjadi. Dan terlihat di sini Judge sama Profesor Clown tuh masih bertarung lah, bukan bertarung, adu argumen. Dan ini negeri di atas awannya si Nami nih ya. Aku percaya pada kebijaksanaan manusia katanya. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Anjir. Oh, ini nasib Egghead setelah dihancurkan oleh pertarungan besar di sini guys ya. 25 tahun berlalu sejak kematian Roger, dan 2 tahun telah berlalu sejak kematian Whitebird. Kepergian para legenda itu menjadi pertanda dimulainya zaman yang baru. Wah, dan ini adalah serangan dari Bonnie dan Luffy. Serangan Bonnie diberi nama Nika Punch of Liberation. Anjir. Ini serangannya udah dicampur oleh bentuk Gear 5, dilapisi oleh Bushosoku Haki, dan ada kemungkinan nih serangan Luffy, tinjunya Luffy ini mengandung Hausoku Haki yang bisa mukul tanpa menyentuh. Wah, ini udah serangan yang udah OP banget sih yang dipakai sama si Luffy ini guys. Oh, anjir. Gue penasaran banget nanti ini dianimasikan seperti apa bagusnya ya. Kemarin aja ya kalian bisa lihat sendiri ya pertarungan antara Shanks melawan Kid itu epic banget lah guys. Anjir lah. Itu adalah salah satu pertarungan yang paling gue tunggu-tunggu. Di manganya kalau nggak salah 1079, dan dianimasikan itu keren banget. Dan ya masih banyak pertarungan besar yang ada di Egghead yang gue masih tunggu kalau dianimasikan tuh sebagus apa guys ya. Kita lanjut. Dan akibat dari serangan gabungan Luffy dan Bonnie, terlihat di sini guys. Si Saturn badannya ya lo bisa lihat sendiri lah ya, bolong-bolong. Udah ada kemungkinan nggak berbentuk, bisa gue bilang gitu. Ini apalagi tuh apa namanya, tangannya kan dia nih laba-laba kan, banyak yang terputus gitu guys. Saat ini ada orang-orang yang udah nggak bisa lagi dikekang dengan cara apapun. Dan terlihat semua bangsa raksasa termasuk Dory dan Brogy terlihat senang ya melihat si Gorosei Saturn berhasil dikalahkan. Ada kemungkinan ya dikalahkan oleh Bonnie dan Luffy. Wah, dia kok berhasil mengempaskannya Bonnie. Terlihat Luffy juga senang banget. Dan bisa gue bilang ya nih gua pause lagi nih guys ya. Luffy yang sekarang itu setara dengan satu orang Gorosei kekuatannya. Siapa yang setuju sama gue? Siapa yang gak setuju sama gue? Tulis di komen guys. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kizaru aja seorang admiral dikalahin. Kalau dikalahin dengan gampang ya, itu kenapa Luffy terlihat susah buat ngalahin Kizaru di awal-awal. Karena Luffy dalam bentuk wujud Gear 5 ini bertarungnya bercanda cok. Kalau serius mungkin ya udah secepat itu bisa ngalahin Kizaru. Dan sekarang kita bisa ngeliat nih ya, Gorosei Saturn hancur lebur. Bisa gue bilang tuh badan sampai bolong-bolong begini, dipukul sama Luffy dan Bonnie. Menurut gue ini pengaruh paling besar itu adalah pukulannya Luffy. Bonnie nggak begitu kuat-kuat banget sih kalau menurut gue. Karena bentuk Gear 5-nya ini adalah bentuk Gear 5 tiruan guys ya.
Kerja bagus tuh. Terlihat Kuma di sini sedikit tersenyum melihat serangan gabungan antara anaknya dan Dewa Matahari yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Buccaneer nih guys. Lihat, bukankah itu kapal kalian? Terlihat guys ya, Tausan Sani ada di udara. Ada terbang di atas langit. Terbang di atas kapalnya para bajak laut raksasa itu tuh guys. Bajak laut raksasa itu. Duh, gua ngomongnya rada-rada udah. Itu Tausan Sani, anjir. Kita jatuh, kita akan mati, tolong. Kita jatuh, kita akan mati, tolong. Kata Usop. Usop terlihat panik banget lah guys ya. Namun justru merekalah orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran dunia ini. Malah mungkin emang itulah yang direncanakan Roger sejak awal. Bentar. Sebelum kita lanjutin omongan Vegapunk, kita lihat juga di sini ada ekspresinya Jinbe, ada Chopper guys ya, ada Zoro juga di sini. Jinbe kayak lagi serius banget mengendalikan kapal, gimana caranya kapalnya bisa selamat kalau turun di laut. Ini menarik banget sih. Menurut gua omongan dari Vegapunk tentang Roger ini bisa gue bilang akurat banget. Kemungkinan besar tujuan Roger untuk datang ke Laughton menyerahkan bukan ke Laughton sih, datang ke angkatan laut untuk menyerahkan diri adalah dan mengumumkan kalau One Piece itu adalah pengen bikin generasi bajak laut baru yang bisa mengungkap kebenaran tentang dunia ini gitu. Karena kan udah dikonfirmasi juga sama Dr. Vegapunk kalau yang udah mengetahui banyak tentang abad kekosongan itu adalah Roger dan para krunya gitu kan. Dan terlihat juga dari pergerakannya Rayleigh, dia nggak melakukan banyak pergerakan karena bisa aja sebenarnya loh generasi-generasinya Roger atau kru-krunya Roger itu dengan gampangnya ngumumin kalau abad kekosongan tuh ini loh, kejahatan pemerintah dunia ini loh, tapi mereka nggak ngelakuin karena mereka percaya kalau generasi yang dibentuk sama Roger dari apa omongan Roger waktu dieksekusi, mereka percaya kalau ada bajak laut generasi baru yang bisa mengungkapkan apa yang udah dilakukan oleh pemerintah dunia selama ini, selama beratus-ratus tahun loh guys. Dan terlihat juga flashback di mana Roger waktu dieksekusi di sini guys ya. Harta karunku, kalian boleh memilikinya. Carilah jika kalian menginginkannya. Carilah ke seluruh dunia. Dan terlihat di sini si Osang Rayleigh ini masih ya nokip terus tiap hari guys ya. Ya apalagi yang harus dicari, dia udah menemukan harta karun yang paling dicari di seluruh dunia. Kehidupan tinggal nokip ya kan, mabok, terus ngelapisin kapal buat yang pengen turun ke bawah laut gitu kan. Lihat di sini. Aduh. Raisan, nanti kau masuk angin loh. Wow, Vegapunk boleh juga kata-katamu. Lihat, ini ada kemungkinan kalau bajak laut di Pulau Hachinosu tuh benar-benar. Ada kapten dan yang lain masih belum kembali. Kita tidak bisa hanya diam saja di sini. Markas Yonko, Blackbird, Pulau Bajak Laut Hachinosu. Tidak ada jaminan bahwa hanya sosok yang dikehendaki oleh Joy Boy aja yang dapat memperoleh harta itu. Coba kita bedah dulu nih omongan Vegapunk nih. Nggak ada jaminan kalau cuma sosok yang dipengenin sama Joy Boy aja yang bisa memperoleh harta karun ini. Mungkin yang dimaksud sama Vegapunk ini adalah bajak laut. Ada kemungkinan bajak laut lain selain Luffy yang bisa mendapatkan One Piece. Contohnya aja kayak Roger kan. Roger bukan reinkarnasinya Dewa Matahari atau bukan reinkarnasinya Joy Boy, tapi dia berhasil mendapatkan One Piece gitu loh. Dan terlihat juga di sebelah markas Yonko ada kapal Yonko Shanks, si Akagami rambut merah nih guys. Red Force nama kapalnya guys ya. Okashira, kau udah kebanyakan minum. Ya, balik lagi dengan ciri khas para mantan krunya Roger itu tukang nokip guys ya. Berisik, aku nggak mabok kok. Ya gitulah. Cuman gue penasaran ya ekspresinya nanti dia kayak gimana. Dan terlihat juga kayaknya di sini semua Yonko diperlihatkan di chapter kali ini guys ya. Direktur Bagi, wanjir, Bagi udah sekelas direktur sekarang. Rupanya dugaan kami selama ini emang tidak salah. Anda selain mampu melampaui semua ekspektasi kami tidak menyangka bahwa inilah maksud dari perkataan Anda itu. Bagi sampai kaget. Ambisi Anda benar-benar tidak kenal batas. Ya, terlihat di sini si Mihawk cuman gitu doang sama si siapa namanya krokodil yang udah mukanya ekspresinya jijik banget gitu guys ya.
Oh, bukan cuma Yonkou doang. Di sini diperlihatkan markas pusat angkatan laut nih guys. Kita juga tidak boleh cuma diem aja. Kita harus menemukannya terlebih dahulu. Mungkin ini adalah ambisi dari pihak pemerintah dunia atau Akainu guys ya. Pemerintah dunia, ambisi dari angkatan laut. Kalian ini bodoh ya. Terus siapa yang nanti akan menyelamatkan warga sipil? Semua udah nggak bisa diberhentiin lagi, kata Vegapunk. Takdir dunia ini berada di tangan orang yang berhasil mendapatkan harta itu atau One Piece guys. Jadi maksud, iya benar juga omongan Vegapunk. Contoh kayak Roger yang udah berhasil mendapatkan One Piece, dia merubah takdir banyak orang-orang di dunia. Yang ngebikin pikiran orang-orang lain itu, gue pengen jadi bajak laut, gue pengen dapetin One Piece. Itu kan salah satu merubah takdir ya enggak? Dan ada kemungkinan di era yang sekarang, siapapun orang yang berhasil mendapatkan One Piece bisa merubah masa depan, bisa merubah takdir semua orang, atau gue bisa bilang merubah takdir dunia dalam dunia One Piece guys. Dan ini dia yang paling ini adalah penutup yang sangat-sangat epic guys ya. Semua Yonkou, semua pihak lah gue bisa bilang ya, semua pihak dimunculin di sini. Ada para Yonkou, ada pemerintah dunia, ada pemerintah dunia, ada angkatan laut, ada pasukan revolusi. Tapi ini siapa di bawah? Ntar kita bahas. Dan terlihat juga ada penerus angkatan laut, ada Koby, ada Aokiji, dan ini adalah Fingerland. Gue lupa tuh yang rambutnya kayak bulan tuh. Bisa gue bilang ini ada masih teori ya guys ya. Kalau dia ini adalah keturunannya Shanks, garis keturunannya Shanks, kaum Fingerland. Dan terlihat di sebelah masih ada Sabo. Kita bedah satu-satu. Yonkou udah fix lah, inilah ya Yonkou lah ya. Pertama ada Akainu, ada Dragon. Terlihat ini adalah ekspresi mereka mendengar siaran langsung dari Vegapunk. Omongan terakhir Vegapunk kan, di tangan siapapun yang berhasil mendapatkan One Piece. Menurut gue ini adalah beberapa pihak yang pengen banget buat dapetin One Piece atau pengen ngungkap tentang pemerintah dunia. Yonkou udah pastilah, mereka semua tujuannya pengen dapetin One Piece. Im Sama terlihat di sini. Ya Im Sama berusaha pengen nutupin apa itu One Piece. Pengen nutupin gimana caranya orang nggak dapetin One Piece biar nggak mengetahui rahasia tentang abad kekosongan. Dragon, di sini Dragon ya pemimpin organisasi yang berusaha untuk melawan organisasi sebesar pemerintah dunia. Dan di bawahnya Dragon ini guys, ini nih, bisa gue bilang, gue setuju sama teori yang berkeliaran. Kalau orang ini adalah orang yang masuk ke Marijoa, yang bertemu dengan dengan para Gorosei untuk memperingatkan mereka lah, intinya itulah. Orang yang masuk ke Marijoa itu bukanlah Shanks, tapi ini dia orangnya guys. Siapa yang setuju sama gue? Jadi inilah guys ya, ditutup oleh halaman yang epic banget. Semua karakter diperlihatkan. Kurohige yang semangat banget, Bagi yang terlihat rada-rada kenapa ini nangis dia. Luffy dan Shanks ya, dia gembira banget. Sabo yang mungkin dia terkejut lah ya. Dan juga Aokiji nih masih dipertanyakan nasib tujuan Aokiji itu seperti apa guys ya. Orang-orang hebat saling bersaing demi memperebutkan kekuasaan tuh, bener. Mereka semua ini bersaing untuk memperebutkan kekuasaan di dunia ini guys. One Piece chapter 1121 selesai. Dan minggu depan manga One Piece itu libur. Oke guys, itulah review manga One Piece chapter 1121. Dan kedepannya gue bakal upload terus setiap minggunya, kecuali pas lagi libur ya guys ya. Pas lagi libur gue tutup sama konten teori tentang One Piece aja kali guys ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen tentang tadi teori-teori. Mungkin kalian punya teori, silahkan tulis di komen guys ya. Dan jangan lupa buat yang pengen support gua, pengen support konten gua, silakan tulis aja donasi kalian ke link yang ada di deskripsi guys ya. Ya, stay tune terus untuk konten One Piece ke depannya guys. Bye bye.